Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah, Zat yang telah menyampaikan umur kita sampai masuk di bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriah dan 2026 Miladiyah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang betul-betul pandai bersyukur, melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah, dan kita juga istiqomah dalam rangka menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya, kita masih melanjutkan kajian akidah as-sahihah yang sudah lama dan sampai di bab tentang iman kepada yaumil akhir atau yaumul qiyamah, yang kita sampai kepada bab atau subbab dari iman kepada yaumil akhir itu tentang nuzul Isa ibni Maryam, datangnya atau turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Dalam uraian dua bab, dua alinea yang terakhir, pengarang kitab ini menukil pendapat tentang al-qadhiyat. Qala al-qadhiyat nuzulu Isa alaihi salatu wassalam wa qatalahud dajjal haqqun wa sahihun inda ahlis sunnah. Jadi turunnya Nabiullah Isa dan nanti dibunuhnya Dajjal itu adalah hak adanya. Kabarnya juga sahih, yang mengabarkan adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lil ahadisis sahihah fi dzalika. Dalam hal dua tadi itu berdasarkan beberapa hadis yang kuat, yang sahih. Walaisa fil aqli wala fis syar'i ma yubtiluhu. Dalam pandangan akal dan syariah juga ma yubtiluhu, tidak ada yang membatalkan tentang turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Fawajaba, maka wajib hukumnya itsbatuhu, menetapkannya, meyakinkannya kepada kita sebagai kaum muslimin, penganut ahlus sunnah. Wa angkara dzalika ba'dul mu'tazilah, yang mengingkari tentang hal itu hanya kaum Mu'tazilah wal Jahmiyah dan kaum Jahmiyah
waman wafaqahum, dan para mereka pengikutnya. Wa za'amu anna hadhil ahadits mardudatun. Mu'tazilah dan Jahmiyah itu punya pandangan, punya sangkaan bahwa sesungguhnya hadis-hadis tentang nuzulnya Isa dan dibunuhnya Dajjal itu adalah mardud biqaulihi ta'ala wa khataman nabiyyin. Nah, ini hati-hati. Jadi pandangan Mu'tazilah dan Jahmiyah itu mengatakan bahwa hadis-hadis tentang turunnya Isa itu adalah tidak benar, batal. Mereka menggunakan dalil wa khataman nabiyyin, Al-Quran tentang Nabiullah Muhammad sebagai khatamun nabiyyin. Maksudnya begini jemaah sekalian, kalau Nabi Isa itu turun berarti ada nabi setelah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pemahaman yang salah. Khataman nabiyyin, Nabi Isa turun itu bukan nabi baru, tetapi Nabi Isa itu tetap Nabi Isa yang dulu. Yang kemarin sudah kita kaji bahwa Nabi Isa itu tidak dibunuh dan tidak mati, hanya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan fitnah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang ingkar dan kufur kepada Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan Allah ingin menjaga kemurnian syariat yang diberikan kepada Nabiullah Isa, karena Nabiullah Isa itu akan dibunuh oleh kaumnya. Nah, ini nanti diuraikan. Wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'di. Pendapat Mu'tazilah itu didasarkan juga dengan hadis Nabi bahwa la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis itu. Wa ijma'ul muslimin, dan ijma' para ulama kaum muslimin annahu la nabiyya ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pemahamannya yang salah, walaupun dasarnya itu diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi. Wa hadza istidlalun qasidun wa hadza istidlalun fasidun li'annahu laisa al-muradu binuzuli Isa alaihi salatu wassalam annahu yanzilu nabiyina bisyar'in yansikhu syar'ina. Ini jadi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu, pendapat Mu'tazilah itu adalah pendapat yang rusak, fasidun. Li'annahu laisa al-muradu, karena tidak kemudian yang dimaksudkan itu ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam itu diturunkan oleh Allah kemudian membawa syariatnya atau syariat yang baru, tidak. Tetapi Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam ketika diturunkan itu adalah menghukuminya, menghakiminya nanti terhadap kebatilan dan ketidakadilan itu berdasarkan syariatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan kenapa pendapat Mu'tazilah itu dikatakan batal atau dikatakan rusak, karena menyangka bahwa Mu'tazilah itu ketika Nabiullah Isa nanti turun itu menggunakan syariat baru atau syariatnya beliau, tetapi tidak. Sudah beberapa kajian yang yang diterangkan oleh kitab ini bahwa ketika Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam turun itu nanti akan menghukumi dan juga membunuh Dajjal, menghilangkan, merusak para salib yang disalibkan. Katanya keyakinannya adalah Nabiullah Isa disalib itu akan diperangi semua, dihilangkan semua.
itu adalah syariat yang dipakai oleh Nabi Isa itu adalah syariatnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, dalil Al-Qur'an wa khataman nabiyyin dan nabi itu la nabiyya ba'di itu tetap sahih, tetap benar bahwa tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan pemahaman sebaliknya. Nah, itu jemaah sekalian, kajian singkat pagi ini mudah-mudahan bisa meluruskan keyakinan kita terhadap akidah kita tentang tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, yaitu datangnya atau turunnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.